Islam mendahulukan persatuan, kebersamaan, ya, dan tidak mengizinkan ya, perpecahan. Termasuk ini adalah perceraian. Ini tidak boleh dipermainkan. Allah melaknat perceraian. Al-muhallal wal-muhallallah. Jadi Allah melaknat siapapun laki-laki ceraikan istrinya. Ini juga pelajaran penting. Anda sebagai laki-laki, terutama sebagai suami, jangan pernah mau terbawa arus emosionalnya istri. Karena sudah menjadi seperti sebuah kebiasaan. Kecuali yang Allah SWT rahmati dari kaum wanita, kaum muslimat, ya, yang tidak mengucapkan ceraikan saya. Kembalikan saya. Tidak cocok lagi. Itu sudah seperti permainan di lisan wanita. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan cerai di tangan mereka. Allah jadikan cerai di tangan para laki-laki. Karena laki-laki dominan akal. Muslimin laki-laki tidak akan sembarangan mengucapkan kalimat cerai. Kecuali memang kita melihat istri ini sudah terlalu melampaui batas, mungkin. Tapi umumnya kaum laki-laki Allah SWT berikan ya, perasaan untuk menunda perceraian. Saya sangat yakin kalau setiap istri ya, itu tidak buru-buru atau tidak membuka kalimat cerai sama suaminya, insya Allah selama itu laki-laki juga normal, muslim yang baik, maka dia tidak akan pernah ceraikan itu. Dan Nabi SAW mengatakan, gitu kan, bahwasanya orang mukmin itu tidak akan menzalimi istrinya. Artinya termasuk tidak akan menceraikannya sembarangan gitu. Ya. Dia tidak akan menzalimi istrinya. Kalau dia mencintai secara tulus. Kalau teman-teman sekalian pernah terjadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah punya masalah dengan Fatimah. Fatimah siapa dia? Al-Batul radhiyallahu anha. Anak tercintanya Nabi SAW dan salah satu dari 4 wanita yang Nabi SAW mengatakan telah sempurna dari akal laki-laki banyak. Tapi dari perempuan hanya 4. Disebut Khadijah, istri pertama Nabi SAW. Lalu Fatimah, anaknya Nabi SAW dan anak dari Khadijah. Masuk dari 4 ini. Kemudian Asya dan Maryam. Ya, Asya istri Fir'aun yang beriman. Dan Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam. Sini teman-teman sekalian. Fatimah pernah punya masalah sama Ali. Ali tidak mau mengucapkan kalimat cerai. Dan apa yang terjadi? Dia keluar dari rumah. Kemudian dia lampiaskan tidur di masjid. Gitu kan, supaya terlupakan emosionalnya itu. Jadi sebagai laki-laki memang harus seperti itu. Dan Anda juga sebagai muslimah, bukan berarti saya ucapkan kalimat ini berarti Anda mempermainkan, mengatakan, oh kata Ustadz kan perempuan sering memang mengucapkan itu. Itu yang buruk akhlaknya. Makanya kan kata Nabi SAW, perempuan manapun yang meminta perceraian pada suaminya, maka haram baginya mencium bau surga. Kalau ada muslimah yang berpikir bahwasanya dia sekarang tidak cocok sama suaminya karena 1-2 hal, apalagi cuma masalah teknis lapangan, kemudian dia minta cerai begitu saja, maka yang terjadi adalah jangan mengkhayal dia setelah itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Dia sudah buat zalim sama suaminya, kecuali suaminya yang zalim, itu lain. Ya. Tapi kalau dia yang zalim, maka yang terjadi adalah dia bisa saja ya, tidak menemukan lagi jalur kebahagiaan dari rumah tangga ya, dari suami yang lain. Bahkan bisa saja suaminya yang datang setelah itu justru memang bagian daripada hukuman Allah karena dia telah berbuat zalim pada suami yang pertama. Ya. Dan saya juga mengingatkan teman-teman sekalian, para muslimah, hati-hati. Jangan pernah buka hubungan gelap gitu kan sama laki-laki lain ya. Apalagi Anda berstatus istri. Ya, Anda harus melupakan dan coba menutup pintu-pintu itu tentunya. Ya, semoga Allah SWT selamatkan kita semua dari hal-hal seperti itu.